apakah baik-baik saja? Alhamdulillah. Nah, kali ini bertemu lagi dengan saya. Sudah tahu apa belum? Jadi ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Santi dari Kediri, Jawa Timur. Nah, di sini saya mengangkat topik di mana topik ini merupakan sebuah problematika di Indonesia, yaitu tumpukan sampah atau limbah yang berada di Indonesia. Nah, katakan saya, kita sebagai pramuka juga harus menerapkan tentang bagaimana sikap inovasi, produktif, dan kreatif untuk menanggulangi sampah di Indonesia. Hal yang dapat kita lakukan seperti mengolah sampah menjadi bahan yang berguna sehingga dapat menghasilkan cuan untuk ekonomi kita, jadi untuk tambah-tambah modal seperti uang dan lain sebagainya. Nah, salah satunya yang dapat saya angkat yaitu membuat kerajinan dari sampah. Sedangkan sampah yang kita lihat itu merupakan barang bekas. Kadang kita berpikir sampah itu tidak berguna atau tidak ada gunanya lah, langsung bawa aja. Nah, kali ini sebagai pramuka kita dituntut atau dipaksa untuk berkreatif sehingga dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar, diri sendiri maupun orang lain. Nah, di sini sampah dibagi menjadi dua kakak-kakak, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik seperti batok kelapa, terus kulit jagung dan lain sebagainya. Sedangkan anorganik ada botol, gelas dan plastik dan lain sebagainya. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri ada sampah. Saya mau memakai sampah anorganik, yaitu botol dan gelas. Nah, untuk alat dan bahannya kita menggunakan dari lem cat sebelum kita langsung mempraktekkan langsung, kita ada pemanasan. Saya ada pemanasan di sana semuanya. Nyanyikan lagu aja ya kak ya. Kalian tahu nggak ya bagaimana berpanas? Kita mulai ya bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Boleh kehormatan melakukan sesuatu kelompok, menarik dan menangkap di alam terbuka untuk orang dewasa. Tanda cakap satuan berpisah. Kita nyanyi lagi ya, ada lagu Rajin Terampil dan Gembira. Kita nyanyi bersama-sama ya kak ya. 1, 2, 3. Rajin terampil dan gembira, senantiasa praja muda karana, sopan dan tak kenal rasa sombong, setia suka menolong. Ya, itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya. Ya, itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya. Di sini saya akan melanjutkan materi lagi, di mana kita membahas tentang bagaimana sih caranya mengolah atau melakukan penanggulangan sampah anorganik atau organik. Nah, sumber sampah sendiri itu biasanya terdapat pada sampah rumah tangga ataupun sampah hasil jajan-jajan kita kak. Nah, kalau kakak-kakak mungkin biasanya habis jajan itu langsung dibuang ya kak, seperti plastik, seperti botol dan lain sebagainya. Nah, di sini inovasi plastiknya sendiri itu dapat digunakan menjadi bunga-bunga kayak yang cantik, untuk hiasan dan lain sebagainya. Sedangkan botol dapat digunakan untuk tempat pensil, hiasan-hiasan di dinding dan lain sebagainya. Sebagai pot juga bisa kak. Nah, kakak-kakak biasanya kalau membuat kerajinan sekolah maupun SD, SMP, SMK itu apa sih dari sampah-sampah dari kakaknya? Jadi kakak-kakaknya juga pernah kan mengolah sampah. Nah, sebagai pramuka petegak Bantara, di sini kita diajarkan untuk berinovasi, berproduktif dan kreatif sesuai dengan
dehidrasi atau haus. Nah, selain itu di sini kita untuk memanfaatkan sampah-sampah di sekitar kita menjadi barang-barang yang berguna. Contohnya seperti kerajinan dan lain sebagainya. Mungkin dari materi saya ada yang ditanyakan dari pembuatan. Bisa kan silakan. Terima kasih atas pertanyaan ya Kak ya. Nah di sini saya yang pertama alasan saya itu karena di sekitar saya atau di sekitar kita itu banyak sekali sampah yang berserakan, terutama sampah anorganik seperti botol, plastik dan lain sebagainya. Untuk menyadarkan orang dalam mengambil sampah dan membuang sampah ke tempat sampah itu, ya mungkin pemikiran kita tuh gampang gitu ya, tapi untuk membiasakan diri itu sangat sulit karena kita kalau tergesa-gesa langsung buang aja gitu kan. Nah, yang kedua itu di sini saya dan kakak-kakak saya itu sebagai pramuka, yaitu berjiwa terampil dan gembira pastinya, rajin, terampil dan gembira. Rajinnya itu selalu membiasakan diri untuk berbuat positif. Nah, positifnya itu tadi mengolah sampah, mengambil sampah bukan karena kita mengambilnya dengan cuma-cuma, tapi dengan memanfaatkan sampah di sekitar kita untuk menjadi bahan yang berguna, barang yang berguna. Nah, yang kedua terampil. Kita dituntut untuk terampil. Bagaimana caranya kita dapat memanfaatkan sampah di sekitar kita menjadi barang yang berguna tadi. Entah itu jadi lampion yang katanya kakak tadi, menjadi tempat pensil, menjadi hiasan dinding dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, karena di sini kita kan sudah dewasa ya Kak ya. Biasanya kita tuh juga dihadapkan dengan problematika yang bermacam-macam juga. Jadi kita dituntut untuk mandiri, kreatif, inovatif, positif, dan produktif. Sebagaimana caranya? Apalagi kita di sini kan jauh dari orang tua ya Kak ya. Jadi apa-apa itu harus dipikirkan secara mendadak, mendidik, dan mendobraklah semuanya seperti itu. Mungkin ada yang ditanya lagi dari kakak-kakak. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata.